Andro, kalau kita lihat dari awal pembukaan tadi ini riuh rendah luar biasa ya. Meriah. Tapi seperti biasa untuk berjalannya debat dengan tertib, kami mohon hadirin dan juga masing-masing pendukung pasangan calon yang terhormat untuk bisa tertib dan mengikuti tata tertib debat. Tata tertibnya kami tampilkan berikut ini. Ketentuan debat. 1. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. 2. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. 3. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan serta ID card debat. 4. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. 5. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. 6. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. 7. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban, tidak meneriakan yel-yel atau slogan, tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan, maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon lainnya, moderator, dan panelis, serta tidak bersikap provokatif. 8. Selama debat berlangsung, handphone alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. 9. Selama debat berlangsung, pasangan calon untuk tidak bertanya menggunakan singkatan baik bahasa asing atau singkatan bahasa Indonesia. Jadi hadirin sekalian, kami mohon kerjasamanya untuk saling menghargai satu sama lain. Tidak ada celtukan, tidak ada mungkin kata-kata yang terlontar ketika masing-masing pasangan calon memaparkan visi misinya. Langsung saja kami akan memperkenalkan para pasangan calon di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Ketika kami perkenalkan, dimohon Bapak Ibu bisa sambil berdiri. Pasangan calon nomor urut 1, Dr. Bumi Subur, Masyarakat Akur, Jawa Barat Makmur. Betul, selain itu juga ada subtema yang akan didiskusikan malam hari ini yaitu kesejahteraan petani, kesejahteraan nelayan, pembangunan desa, pembangunan wilayah perbatasan, disparitas wilayah, Digitalisasi pelayanan publik, pembangunan wilayah aglomerasi, infrastruktur, urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk. kurang lebih ada 10 subtema untuk didiskusikan pada malam hari ini. Baik, untuk itu kita akan mulai sesi pertama untuk debat kali ini. Masing-masing pasangan calon akan dipersilahkan untuk memaparkan visi dan misi mereka. Dengan waktu yang ditentukan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu 2 menit untuk paparan visi misi. Mohon diperhatikan ya. Untuk kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, petani adalah penolong negeri. Tapi hari ini kita menyaksikan betapa persoalan pertanian ini akan menjadi persoalan yang luar biasa. Kita masih menyaksikan betapa para petani gurem kurang lebih 2,5 juta di Jawa Barat masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini menjadikan persoalan yang luar biasa sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bagaimana mereka memiliki kesejahteraan baik petani maupun para nelayan. Kami pasangan Jabar Bahagia memiliki komitmen untuk membangun sistem kewilayahan dalam bentuk dalam bentuk pendekatan adalah keadilan dan kesejahteraan. Untuk itu hal ini menjadi penting untuk kita semua perhatikan. Sesuai dengan apa yang difirmankan dalam Al-Qur'an, kailayakuna dulatan bainahum. Ini menjadi persoalan penting adalah jangan sampai terjadi manakala kekayaan alam yang ada di Indonesia menjadi milik para konglomerat. Program kami adalah di Bodebek Punjur, kami akan membangun Smart Eco City dan merehabilitasi kawasan Puncak sebagai konservasi dan ekowisata. Di Bandung Raya, kami fokus pada transportasi umum yang terintegrasi, hunian terjangkau, industri kreatif, dan restorasi Sungai Citarum. Baik, cukup ya, waktunya habis. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dengan waktu yang sama yakni 2 menit dihitung ketika akan mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Surapraja. Saya tinggal di Desa Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Kakek saya adalah seorang petani. Pak JJ Wiradinata tinggal di Desa Pager Gunung, Kabupaten Pangandaran. Bapaknya adalah seorang nelayan. Kami berdua adalah orang desa. Dan kami sangat mendukung pembangunan dimulai dari desa. Ini selaras dengan yang Bung Hatta pernah bilang, bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar yang ada di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin kecil yang ada di desa. Di bawah kepemimpinan Pak JJ, Kabupaten Pangandaran menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang 100% desanya desa mandiri. Kalau Pangandaran bisa, Jawa Barat juga pasti bisa. Oleh karenanya, kami akan angkat harkat derajat martabat petani nelayan di Jawa Barat. Insentif 1 juta rupiah per bulannya, karena petani dan nelayan adalah ujung tombak ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Hadirin sekalian yang saya harus membanggakan, kami menyadari betul pemimpin harus membuat yang baik lebih baik lagi. Kami sadar betul bahwa sesuatu yang sudah bagus harus bagus lagi. Disparitas yang ada kabupaten kota akan kami dekatkan. Pembangunan infrastruktur, pembangunan pelayanan publik akan semakin baik. Pemetaan kewilayahan yang ada di Jawa Barat akan kami lakukan dengan sedetil mungkin. Jabar Selatan dan penduduk-penduduk lainnya yang ada di Jawa Barat yang begitu besar akan kami jadikan sebagai daerah otonomi baru hadirin sekalian. Dengan itu maka Jabar untuk semua akan terwujud. Terima kasih. Bila terkuat daya. Salam. Waktu habis. Baik, waktunya habis Bapak. Cukup, waktunya habis. Dan selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 menyampaikan visi misinya. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang di studio maupun yang di seluruh Jawa Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa tinggal di Jawa Barat, bumi yang sangat subur.
Namun seringkali kesuburan ini membuat kita terlena. Disinilah kita sering terjebak dengan menyerahkan diri kita kepada bumi dan alam semesta. Ini adalah sebuah kekeliruan sehingga masuk ke dalam kutukan sumber daya alam. Menurut pandangan kami, alam semesta ini adalah lemah sama dengan kita ciptaan Allah, sehingga tidak layak kita berserah diri kepadanya, menyerahkan diri kepada yang seharusnya justru adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu kita harus mengikuti keinginan Allah. Apa itu? Menjadi pemakmur-pemakmur bumi. Tentu saja disinilah perlu dipersiapkan SDM unggul dan inovatif. SDM yang dibekali dengan iman dan takwa serta pengetahuan dan teknologi. Dengan SDM seperti inilah insya Allah kita akan bisa pastikan pembangunan ke depan bisa lebih maju, adil dan sejahtera. Kemajuan ditandai dengan infrastruktur sampai ke desa-desa. Keadilan akan diwujudkan dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. Ini yang kami ungkapkan dalam sebuah untayan lagu. Jawa Barat maju, jalan-jalan na lalecir. Jawa Barat maju, rizkina gampil diangkir. Jawa Barat maju, beteng rahayat baluncir. Rahayatna gampil diajak mikir serta senang berzikir. Syaihu Habibi. Waktunya Cukup, habis Bapak. waktunya habis. Habis waktunya Bapak. Selanjutnya marilah kita dengarkan pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan visi misi dengan waktu 2 menit dihitung ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada, baik yang berada di Provinsi Jawa Barat, di luar Provinsi Jawa Barat, bahkan di luar negeri yang hari ini lagi mengenuh nasib menghidupi keluarganya yang ada di Jawa Barat. Pak Ahmad Heriawan beserta istri, mantan Gubernur Jawa Barat yang saya hormati. Hari ini kita berada di tanah Bogor yang mengingatkan kita pada sejarah peradaban Sunda yang bernama Pakuan Pajajaran. Di Pakuan Pajajaran itulah peradaban dikibarkan di berbagai daerah dengan ajaran Siliwangi. Dari ajaran Siliwangi itu lahirlah sebuah peradaban dalam ungkara Sunda yang berbunyi. Lembur subur, kota Bagja, masjid jeung diri ngahiji. Elmu geus ayana semu, harta geus ngawujud harti. Nyanding pamimpin karakyat, pandita ajeg wiwaha, ucap jeung lengka sarua, pitutur ngawujud subur, ayat ngawujud kadam. Seluruh rangkaian peradaban itu bisa diwujudkan dengan kerangka berpikir ngurus lembur nata kota. Kerangka berpikir ngurus lembur nata kota melahirkan 4 variabel pemikiran. Yang pertama adalah menetapkan tata ruang yang berbasis kultur. Yang kedua, membangun infrastruktur wilayah yang berkeadilan dengan mendapatkan prinsip-prinsip ngurus desa dan menata kota. Yang ketiga, membantu para petani, baik melindungi sumber pangannya maupun para nelayan, melindungi sumber kelautannya, melindungi mereka dengan asuransi kecelakaan, asuransi kematian, dan asuransi kesehatan. Kemudian membangun postur birokrasi yang melayani berbasis digital, birokrasi yang berbasis produksi, yang mengefisienkan seluruh fiskal yang dimilikinya demi kemakmuran rakyat. Dengan kerangka inilah kita akan membangun postur rakyat Jawa Barat yang gemah ripah, repe. Waktu Baik, habis Bapak. waktunya cukup ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk keempat pasangan calon. Kami persilahkan. Baik, cukup. Bapak Ibu semua, kita sudah sama-sama mendengarkan paparan visi dan misi masing-masing pasangan calon. Di segmen selanjutnya kami akan menampilkan atau menghadirkan bagaimana calon gubernur akan menjawab pertanyaan dari panelis. Jadi tetaplah bersama kami di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024. Harusnya
Hadirin dan juga pemirsa, kita masuk di segmen ini. Kita kembali di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Boleh kita sambil duduk lagi? Kita mohon tenang karena kita akan sama-sama mendengarkan. Di segmen ini adalah giliran calon gubernur, Anggi ya. Betul, dan tentunya pertanyaan sudah disiapkan oleh tim panelis sesuai dengan tema serta subtema malam hari ini. Dan pertanyaan nantinya akan diambil. Kami mohon tenang Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan nantinya akan diambil langsung oleh masing-masing calon gubernur. Karena di segmen ini yang akan menjawab pertanyaan adalah calon gubernur. Jadi nanti kami persilakan masing-masing calon untuk mengambil pertanyaan di fishbowl yang ada di depan. Dan kami Baik. pastikan bahwa temanya yakni bumi subur, masyarakat akur, dan Jawa Barat makmur. Mohon tenang hadirin sekalian ya. Dan untuk kesempatan pertama kita akan mulai dari calon gubernur nomor urut 2. Silahkan mengambil fishbowl, pertanyaan yang ada dalam fishbowl. Perlahan Bapak sambil diperlihatkan ke kamera juga nanti kode huruf pertanyaannya. Huruf B, silahkan ini huruf B. Bapak-bapak nanti akan diberikan kesempatan untuk menjawab dalam waktu 1 menit. Ini pertanyaannya sudah kami ambil, masih tersegel rapi. Kami perlihatkan terlebih dahulu. Dan sekali lagi mohon didengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Subtemanya pembangunan desa. Salah satu persoalan pembangunan desa adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa. Padahal saat ini pemerintah telah memberikan berbagai program, termasuk stimulan berupa dana desa. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon untuk meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan desa di Jawa Barat? Silakan dijawab paslon calon gubernur nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai dari Anda bicara. Pembangunan desa ada 3. Yang pertama adalah penguatan lembaga desa. Yang kedua pembangunan infrastruktur desa. Dan yang ketiga adalah ekonomi pedesaan. Desa ini adalah ujung tombak. Desa ini pemerintahan yang berhadapan dengan masyarakat. Desa maju, kecamatan maju, kabupaten maju, dan provinsi maju. Hadirin sekalian, kalau melihat data, hanya kurang lebih 30% desa yang status mandiri. Tentu kami akan mendorong agar desa-desa di Jawa Barat untuk masuk pada desa yang mandiri. Artinya kelembagaan pemerintahannya baik, artinya pembangunan infrastruktur baik, dan ekonomi pedesaan tentu ini akan baik. Oleh karena itu tentu perlu perlu kemauan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Baik, Waktu cukup. habis. Waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk bisa mengambil pertanyaan di fishbowl. Mohon diperlihatkan Bapak kode huruf pertanyaannya. Alfa. A. Langsung kami ambil, posisi amplop masih tersegel. Ini ditujukan untuk calon gubernur nomor urut 3. Kami hanya membacakan selama 1 kali Bapak. Subtema kesejahteraan petani. Permasalahan pertanian bukan hanya terkait dengan biaya produksi yang mahal karena langkanya bibit, pupuk, dan obat-obatan. Hal yang juga menyulitkan petani adalah akses terbatas ke pasar dan harga jual yang rendah. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon untuk meningkatkan pemasaran produk-produk pertanian di Jawa Barat sehingga petani lebih sejahtera? Waktu menjawab 1 menit, silahkan Bapak. Harus dilakukan oleh pasangan ASIH insya Allah kalau Allah takdirkan menang. Pertama adalah bagaimana pemerintah provinsi memberikan akses pasar kepada petani dengan membentuk BUMD yang bisa membantu pembelian hasil panen petani. Sehingga dengan demikian tidak diserahkan kepada mekanisme pasar. Ketika sedemikian banyak yang dihasilkan, apalagi panen raya, tentu saja harga akan jatuh. Disitulah harus hadir pemerintah provinsi dengan membentuk BUMD yang siap membeli hasil panen dari para petani dan siap menjual pada saat-saat justru harga sedang stabil.
Ketika sulit, maka dijuallah gabah, padi kepada masyarakat, misalnya pada saat sulit, pada saat hari raya, tahun baru dan sebagainya. Terima kasih. Waktu habis cukup. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 4 untuk mengambil pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Dan mohon diperlihatkan ke kamera dan moderator. E, huruf E. Sekali lagi pertanyaan akan dibacakan satu kali, mohon disimak dan masih tersegel. Subtema infrastruktur. Masalah infrastruktur masih menjadi persoalan di Jawa Barat. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM 2023, terdapat 22.000 rumah tangga di 20 kota kabupaten di Jawa Barat yang masih belum teraliri listrik. Selama ini di Jawa Barat terdapat program Jabar Caang, namun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kebutuhan dasar listrik masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program pasangan calon agar seluruh masyarakat Jawa Barat dapat menikmati aliran listrik? Silakan dijawab, waktunya 1 menit. Saya memiliki pengalaman membuat 100% seluruh warga mendapat aliran listrik. Caranya bagaimana? Caranya dari kebijakan fiskal, penyusulan anggaran di pemerintah Provinsi Jawa Barat harus diarahkan untuk kepentingan dasar masyarakat, terutama jalan dan listrik. Dari anggaran itulah kita akan bisa mengaliri listrik di seluruh warga Jawa Barat yang tersinergikan dengan anggaran pusat dan anggaran kabupaten kota. Kemudian yang kedua juga membangun kearifan lokal energi, sumber-sumber energi yang tersebar di Jawa Barat yang berasal dari air, angin, dan kemudian sumber energi lainnya bisa menjadi sumber energi lokal yang bisa dibangun oleh badan dan lembaga di desa. Kerangka pendekatan ini akan mampu membuat Jabar Caang dalam waktu 2 tahun ke depan. Karena semuanya tergantung kebijakan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota pada seluruh masyarakatnya, termasuk bersinergi dengan pemerintahan desanya. Kerangka dasar sinergi ini akan mampu membuat seluruh rakyat Jawa Barat mendapat aliran listrik yang sempurna. Cukup? Ya. Berikutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 bisa mengambil kode pertanyaan di fishbowl. Sambil diperlihatkan ke kamera dan juga ke moderator. Kami juga mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini. Huruf D, delta. Silakan. Sekali lagi posisi amplop masih tersegel. Ini untuk menjaga transparansi juga. Saya akan langsung buka, ditujukan kepada calon gubernur nomor urut 1. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Subtema pembangunan wilayah aglomerasi. Aglomerasi telah menjadi kebijakan nasional berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta DKJ. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak terhadap konsep aglomerasi yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat? Waktu 1 menit, dihitung ketika Bapak berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika kita berbicara masalah pengembangan wilayah aglomerasi, tentu kita pertama akan mengembangkan sistem transformasi massal. Artinya antara kota dengan kota yang lain bisa menyambung dengan keberadaan adalah transportasi yang memang kita bentuk di dalam kerangka bagaimana antara kota dengan kota untuk mengurangi terjadinya adanya kemacetan dan emisi kendaraan. Yang kedua, optimalisasi tata ruang dan perencanaan wilayah. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan kepadatan di pusat kota. Sehingga kami di kawasan itu akan membentuk sebuah kota penyangga di mana ruang berbasis itu mencegah alih fungsi lahan sehingga menjadi permukiman dan industri. Kemudian yang keempat adalah peningkatan ruang terbuka hijau sehingga di masyarakat terjadi adanya perluasan, kemudian melestarikan ruang. Waktunya habis Bapak, terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan untuk masing-masing pendukung pasangan calon memberikan tepuk tangan yang meriah bagi keempat pasangan calon. Silakan. Kita masih panjang Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih atas suara Bapak-Bapak yang betul-betul dijaga. Kami apresiasi atas kerjasamanya. Kita masih panjang, boleh mana teriakannya, tepuk tangannya, boleh yel-yelnya.
untuk seluruh pasangan calon. Baik, luar biasa ini semangatnya ya. Oke, luar biasa semangatnya. Kita simpan lagi tenaganya Bapak Ibu semua. Kami akan memperdalam jawaban dari calon gubernur usai jeda. Tetaplah di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024. Gubernur nomor urut 3, silakan. Baik, huruf B. Mohon tenang Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan pertanyaan kalau tidak bisa tenang. Boleh sambil tenang, Bapak-bapak, Bapak Ibu yang ada di atas. Kita Bapak dengarkan pertanyaan dari panelis, boleh kerjasamanya ya Bapak Ibu ya. Kami mohon tenang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami tidak akan membacakan pertanyaan jika Anda semua tidak tenang. Bapak Ibu kita tadi sudah sepakat dengan tata tertib, mohon dipatuhi, mohon kerjasamanya hadirin Kami sekalian. mohon kerjasamanya. Kalau tidak bisa mengikuti tata tertib, kami mohon di luar saja untuk pendukung, karena kami tidak akan membacakan soalnya. Baik, kita mulai ya. Pertanyaannya masih disegel untuk calon wakil gubernur nomor urut 3. Subtema pembangunan wilayah perbatasan. Permasalahan pembangunan wilayah perbatasan antar kabupaten kota di Jawa Barat diantaranya adalah minimnya akses kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Jawa Barat? Silakan dijawab, waktunya 1 menit. Terima kasih. Yang harus kita perhatikan terutama adalah SDM-nya, di mana SDM itu memang harus diberi insentif yang khusus agar supaya mereka mau tinggal di daerah perbatasan. Di mana kita di Jawa Barat melihat gejala itu ada di perbatasan di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di situ sesungguhnya tidak ada lagi desa tertinggal, tapi kita tetap harus meningkatkan status desa tersebut menjadi ya insya Allah menjadi mandiri gitu ya. Dan itu perlu adanya investasi ke dalam desanya dan perlu adanya infrastruktur yang lebih baik, mulai dari jalan dan juga ada kasus-kasus di pesisir perlu ada jeti yang lebih baik. Kemudian juga puskesmas dan posyandu perlu kita memang perbaiki. Juga dengan adanya infrastruktur terkait dengan konektivitas khusus dengan internet. Karena kita mau menerapkan telemedicine di banyak puskesmas dan posyandu. Cukup, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 4 bisa mengambil kode huruf pertanyaan di fishbowl Bapak. Sambil diperlihatkan ke kamera, boleh? Huruf A. Posisi amplop masih tersegel. Kami akan bacakan pertanyaan satu kali ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 4. Waktu menjawab 1 menit Bapak. Subtema kesejahteraan nelayan. Berdasarkan data BPS 2023, Jawa Barat memiliki lebih dari 27.000 nelayan aktif. Namun 70% diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh akses pasar terbatas, biaya melaut tinggi, dan minimnya dukungan infrastruktur. Pertanyaannya, bagaimana strategi calon wakil gubernur untuk menjamin keberlangsungan subsidi dan mengembangkan infrastruktur perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan? Waktu menjawab 1 menit Bapak, silakan. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya dalam akses pasar, subsidi operasional, dan pengembangan infrastruktur perikanan, strategi kami adalah mendorong nelayan bergabung dalam kelembagaan nelayan seperti koperasi unit desa atau lembaga ekonomi lainnya, membuka peluang pemasaran produk perikanan,
memfasilitasi terjalinnya kerjasama kontraktual antara kelompok nelayan dengan perusahaan pengolah hasil perikanan, mendorong pola kerjasama inti plasma sehingga nelayan diringankan dalam pembiayaan produksi dan pemasaran hasil, serta mendorong modernisasi alat tangkap atau alat produksi bagi para nelayan yang selama ini masih konvensional. Kami akan mendorong secara modernisasi. Terima kasih. Waktunya habis, Bapak. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil huruf yang ada di fishbowl. Dan tolong diperlihatkan ke kamera serta ke moderator. Huruf D. Baik, pertanyaan masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya dan kami mohon didengarkan dengan seksama karena hanya akan dibacakan satu kali saja. Subtema urbanisasi. Salah satu permasalahan krusial di Jawa Barat adalah meningkatnya urbanisasi. Hal ini berdampak antara lain pada tingginya kepadatan penduduk dan berbagai isu perkotaan. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program pasangan calon untuk mengendalikan laju urbanisasi di Jawa Barat? Silahkan dijawab, waktunya 1 menit. Iya, sebetulnya urbanisasi itu simple, masalahnya kita tuntaskan desanya dulu. Tagline kami adalah Gerakan Desa Membangun Jawa Barat. Desa menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi. Kami akan mendorong jumlah pemekaran desa dari 5.311 menjadi 8.500 desa. Yang berikutnya, kami akan meningkatkan bantuan dana desa dari 130 juta per tahun menjadi 500 juta per tahun. Berikut peruntukannya. Yang pertama yaitu untuk tunjangan perangkat desa dari 25 juta menjadi 50 juta rupiah. BOP Posyandu dari 1.750.000. Cukup, waktunya habis. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 bisa mengambil kode huruf pertanyaan yang ada di fishbowl. Silakan Akang mengambil kode huruf pertanyaan. Mohon tenang, Bapak Ibu semua. Karena pertanyaan dari panelis akan kami bacakan satu kali. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu hadirin sekalian di ruangan ini. Mohon tenang, nanti akan ada waktunya untuk memberikan apresiasi. Huruf C. Huruf C. Bapak Ibu sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya, terima kasih. Jika Terima Bapak Ibu kasih. tetap bersuara, amplop tidak akan kami buka karena pertanyaan hanya akan kami bacakan sebanyak satu kali. Mohon kerjasamanya. Bapak Ibu Akang Teteh punten pisan ditujukan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Subtema digitalisasi pelayanan publik. Pada tahun 2023, capaian indeks e-government Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan. Pertanyaannya, apa strategi pasangan calon untuk mempercepat penerapan e-government dan digitalisasi di tingkat Provinsi Jawa Barat? Waktu 1 menit, silakan. Penerapan digitalisasi di Jawa Barat adalah yang terbaik di Indonesia. Tapi sayangnya tidak sejalan dengan penerapannya di level kota dan kabupaten. Di level kota kabupaten yang bagus itu hanya Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Tentu formula yang terjadi di Jawa Barat harusnya bisa diadaptasi dan diadopsi oleh kota kabupaten. Kalau provinsi bisa, kota kabupaten juga bisa. Di bawah kepemimpinan kami, 1 tahun saja semua pelayanan publik di Jawa Barat akan terdigitalisasi. Cakupan internet di Jawa Barat sudah cukup tinggi dan kami yakin kalau pelayanan publik sudah bisa terdigitalisasi akan meminimalisir praktek korupsi karena meminimalisir interface atau pertemuan antar muka antara pelayanan publik dengan masyarakat. Jadi kami yakin sekali lagi apa yang terjadi di Jawa Barat akan bisa juga terjadi di kota kabupaten 100% digitalisasi pelayanan publik. Waktunya habis, cukup. Baik,
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih untuk keempat paslon. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk keempat calon wakil gubernur. Sekarang baru boleh Bapak Ibu kasih Ya. tepuk tangan yel-yel, silahkan. Silakan. Mangga Kang Teteh. Silakan. Di segmen berikutnya lebih seru Anggi ya. Betul. Akan lebih seru dan menarik tentunya. Karena di segmen selanjutnya antar pasangan calon akan saling bertanya. Ini yang ditunggu-tunggu dalam setiap debat calon kepala daerah. Baik, untuk itu tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2024. 30 triliun. Apakah dengan jumlah desa ditambah dan kemudian bantuannya 500 juta memiliki kecukupan fiskal atau tidak kalau kegiatan itu dilaksanakan di APBD Provinsi Jawa Barat? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana letak aspek keadilannya? Karena desa di Jawa Barat ada yang penduduknya 150.000, ada yang penduduknya 3.000. Bagaimana ruang keadilan antara desa yang berpenduduk 150.000 dengan yang 3.000, sedangkan bantuannya sama-sama 500 juta. Kerangka dasar ini yang barangkali saya sampaikan. Baik. Cukup? Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Kita berbicara masalah perbandingan. Ketika kita berbicara masalah perbandingan, tentu kita berbandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagai contoh, Jawa Timur itu memiliki jumlah kabupaten kota 38. Sementara jumlah penduduknya 41 juta lebih. Dan mereka mendapatkan dana desa, ini dari kementerian ya, bukan dari Jawa Barat. Ini adalah 8 triliun lebih. Sementara juga Jawa Tengah dengan 41 kabupaten kota dengan jumlah desa 7 juta lebih, 7.000 lebih, dengan jumlah penduduknya 7 juta lebih, dengan jumlah dana desanya 7 triliun lebih. Kita bandingkan di Jawa Barat hari ini kita penduduknya jumlahnya adalah 50 juta lebih. Sementara kita memiliki kabupaten kota hanya 27. Waktu habis Bapak. Kami persilakan kepada Cagup nomor urut 4 untuk langsung menanggapi, waktu 1 menit. Silakan paslon nomor urut 4. Kalau sumber anggarannya dari APBN, jumlah desa ditambah, kita sangat menyepakati. Tetapi kalau itu bersumber dari Provinsi Jawa Barat dengan asumsi 500 juta per desa per tahun, maka penghitungannya harus cermat. Karena anggaran Jawa Barat pendapatannya mengalami penurunan karena bagi hasil pajak kendaraan bermotor hari ini diserahkan kepada kabupaten kota. Yang kedua adalah aspek keadilan. Saya katakan hari ini ada ketidakadilan. Kenapa? Ada desa yang selesai seluruh pembangunan infrastrukturnya karena jumlah wilayahnya kecil, ada desa yang tidak selesai-selesai karena jumlah wilayahnya banyak dan penduduknya banyak. Sehingga di mana letak membangun kerangka keadilannya agar tidak terjadi disparitas antar desa dan antar wilayah. Saya sangat menghormati kebijakan itu dan apresiasi kalau desa terus disubsidi tambahan dari Provinsi Jawa Barat. Saya menyepakati kalau subsidi. Cukup, waktunya habis, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 menanggapi kembali. Waktunya 1 menit. Saya sepakat apa yang dinarasikan oleh Pak Dedi. Cuman hanya sekali lagi kita ingin ada pemerataan. Jangan sampai ada disparitas antara desa yang betul-betul sudah maju dengan desa yang ada di perkotaan dengan desa betul-betul desa yang ada di daerah. Sehingga mereka akan memperoleh pelayanan yang sama. Kita tentu sebagai pemimpin, tentu sebagai Khodimul Ummah, sebagai pelayan masyarakat, tentu harus berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di desa masing-masing dengan adanya pelayanan yang lebih
terukur dan terarah. Ini menjadi soal bahwa kenapa kita memperbanyak adanya desa di Jawa Barat, ini sebagai bandingan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah yang penduduknya jauh di bawah penduduk Jawa Barat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan, ini sesi paslon 1 bertanya kepada paslon nomor urut 4, kepada paslon nomor urut 1, untuk bertanya langsung kepada paslon nomor urut 4 dengan waktu 1 menit. Silakan Bapak. Silakan paslon 1 bertanya ke paslon 4. Silakan. Waktu bertanyanya 1 menit. Mohon tenang Bapak Ibu semua. Silakan Bapak. Kami persilakan Bapak paslon 1 bertanya ke paslon nomor urut 4. Ya. Pertanyaannya adalah, mengingat kemiskinan di wilayah perbatasan seperti Cianjur Selatan mencapai 17% di atas rata-rata provinsi 10,25%, apa langkah strategis Anda untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah perbatasan? Masih ada waktu? Cukup? Sudah. Sudah cukup. Silakan paslon nomor urut 4 dijawab, waktunya 1 menit. Kemiskinan di Cianjur Selatan, Garut Selatan itu terjadi karena keterisolasian wilayah. Karena terjadi keterisolasian wilayah, maka aspek akses transportasi yang menghubungkan mereka ke pusat kota, baik Bandung, Kabupaten Bandung maupun Cianjur itu sendiri harus dibuka dengan membangun jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah pesisir selatan dan wilayah-wilayah pedalaman selatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Yang kedua adalah mendorong tumbuhnya aspek pengelolaan birokrasi yang berbasis digital sampai ke pedesaan. Mereka memiliki akses informasi yang kuat dan bisa menceritakan berbagai kemajuan dan kemakmuran serta berbagai alam yang indah di wilayahnya. Yang ketiga adalah ditingkatkannya bantuan dari pemerintah provinsi di daerah-daerah yang terisolir dengan meningkatkan anggaran desanya agar infrastrukturnya semakin baik. Inilah waktu habis Bapak. Habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 1 menit. Silakan paslon 1 untuk menanggapi. Ya, saya rasa dari jawaban paslon 4 ada yang terlewat. Saya lengkapi sesempurna mungkin. Adanya asuransi sosial, yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin melalui program jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Yang berikutnya, fasilitasi UMKM lokal, meningkatkan keterampilan dan akses pasar produk lokal. Yang berikutnya, pembangunan kawasan ekonomi khusus, yaitu mengundang investor untuk membuka lapangan kerja di wilayah perbatasan. Sudah, terima kasih. Cukup? Waktunya masih ada? Baik, cukup ya? Tidak mau dimanfaatkan. Oke, baik. Silakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi balik, waktunya 1 menit. Barangkali Teh Gita tidak memperhatikan penyampaian visi awal saya. Di visi awal kami menyampaikan harus ada upaya perlindungan terhadap kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua bagi para petani dan nelayan. Itu termasuk masyarakat yang ada di wilayah Cianjur Selatan, Garut Selatan, karena mayoritas orang desa itu profesinya 2, petani dan nelayan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan teknis seperti UMKM, kemudian koperasi atau berbagai produksi lainnya akan terbuka dengan sendirinya manakala akses wilayah dibuka. Kalau aspek infrastrukturnya dibuka, aspek teknologi informasinya dibuka, maka daerah itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena secara umum masyarakat kita memiliki kemandirian dalam berusaha sejak lama, bukan hanya sebagai orang yang dibantu. Mereka tanpa bantuan pun bisa tumbuh asal pemerintah berikan Baik, cukup habis waktunya. Kami persilakan beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 4. Selanjutnya hadirin sekalian dan juga pemirsa, kita akan dengarkan ini sesi paslon 2. Kami ulangi, sesi paslon 2 bertanya ke paslon 3. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan waktu 1 menit. Silakan. Pasangan nomor 3, saya berbicara sederhana.
apa sih konsep saudara dan pasangannya dalam rangka menangani kemiskinan nelayan? Nelayan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik, cukup. Silakan dijawab. Paslon nomor urut 3, waktunya 1 menit. Alhamdulillah, kemarin saya baru saja menemui nelayan-nelayan di pantai Pangandaran, di mana saya menerima langsung masukan-masukan, keluhan-keluhan dari para nelayan. Oleh karena itu, yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pertama memfasilitasi sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan ikan untuk para nelayan. Misalnya dengan memberikan kapasitas cold storage untuk para nelayan, sehingga harga tangkapan yang mereka peroleh tidak kemudian dijual dengan harga yang murah, tetapi bisa kemudian dikendalikan oleh koperasi yang dibuat oleh para nelayan. Yang kedua, tentu memberikan bantuan berupa jaring, bantuan berupa perahu, dan yang terpenting adalah memberi wilayah zonasi kepada nelayan yang memadai. Itulah keluhan yang mereka. Waktunya habis Bapak. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktu 1 menit. Menangani kemiskinan nelayan harus komprehensif. Dari hulu ke hilir. Lautnya dijaga, sarannya dibangun, dan tentu pasarnya juga diperhatikan. Tetapi yang ingin saya sampaikan, nilai tukar nelayan ini kecil sekarang, 101 menjelang minus sekalian. Bapak sekalian yang saya hormati, zonasi yang 5 atau 10 mil ke bawah itu sudah overfishing. Diapa-apain juga tentu akan seperti ini juga. Maka langkah yang kedua harus mendorong mereka untuk melaut ke tengah. Lebih jauh lagi. Ya, tentu dengan cara teknologi dan memberikan keterampilan pada mereka. Tanpa itu, kemiskinan hanya menjadi bahan tertawaan, bahan kita semua hanya menjadi enak dilakukan tanpa langkah-langkah yang komprehensif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya perlu menitik beratkan bagaimana nelayan bisa berlaut lebih jauh ketika mereka tidak memiliki sarana prasarana yang madai. Disinilah perlunya pemerintah provinsi hadir dengan memberikan bantuan terhadap para nelayan dan fasilitasi. Misalnya yang kami usulkan adalah perlu adanya kredit asih rakyat, yang ini bisa memberikan bantuan kepada para nelayan untuk bisa pengadaan kapal yang lebih memadai untuk bisa melaut lebih jauh lagi. Tanpa itu rasanya sulit kalau kita hanya menyerahkan kepada kemampuan para nelayan sendiri. Yang kedua, tentu perlunya pemerintah provinsi hadir untuk terus memberikan bimbingan, pelatihan, dan juga pemberdayaan agar di kampung-kampung nelayan bisa dibentuk juga satu desa, satu industri. Baik, cukup. Waktunya habis. Sekarang selanjutnya saatnya paslon nomor urut 3 bertanya ke paslon nomor urut 2. Silakan, pertanyaannya 1 menit, Bapak. Dimulai dari Anda berbicara. Paslon nomor urut 3 bertanya ke paslon nomor urut 2. Yang saya hormati Pak JJ dan Pak Ronald, kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tentu ini menjadi komitmen yang sangat luar biasa terhadap penguatan institusi keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa. Sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional ini, bagaimana Anda meyakinkan masyarakat Jawa Barat akan pentingnya institusi keluarga ini? Apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mendukung kebijakan ini secara opsional di Jawa Barat? Masih ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Cukup? Cukup, saya kira itu. Baik, selanjutnya paslon nomor urut 2 untuk menjawab dengan waktu 1 menit. Silakan.
harus mulai betul. Kebahagiaan itu, pembangunan itu harus mulai dari keluarga. Keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, kesehatan keluarga dan sebagainya tentu menjadi perhatian penting. Tentu yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi, melihat secara cermat bagaimana kehidupan keluarga yang ada di daerah kabupaten kota masing-masing. Untuk kita diskusikan, untuk kita tangani langkah-langkah yang berkaitan dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pendapatan dan daya beli menjadi perhatian penting. Dan tentu itulah yang akan kita lakukan sehingga keluarga yang sejahtera, sehingga keluarga yang baik adalah akan menghasilkan sesuatu komunitas yang baik dan seterusnya pada tingkat nasional. Terima kasih. Cukup ya, baik. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Menurut pandangan kami bahwa kekokohan keluarga di sinilah yang harus memang menjadi perhatian kita semuanya. Oleh karena itu, perlu ada perhatian dari pemerintah provinsi melalui 3 hal. Yang pertama adalah perhatikan pendidikan di tengah keluarga. Jangan sampai ada anak-anak di tengah keluarga yang tidak bersekolah. Semua harus bisa sekolah. Yang kedua, tentu harus disadari dari sisi kesehatan. Oleh karena itu, jangan sampai ada anak-anak keluarga yang ada juga tidak bisa berobat. Disinilah pemerintah provinsi harus hadir. Dan yang ketiga, tentu harus bisa diyakinkan bahwa apa yang ada di keluarga-keluarga Jawa Barat harus berdaya secara ekonomi. Disitulah harus dibina, dibangun. Dan itu akan bisa dilakukan melalui 1 desa, 1 industri. Baik, silakan paslon nomor urut 2 untuk langsung menanggapi balik. Waktu 1 menit, paslon nomor urut 2 menanggapi balik. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kalau ngomong itu, maka tentu akan paripurna menangani keluarga. Apa yang disampaikan oleh Bapak, tentu mempertebal apa yang saya sampaikan. Keluarga dan segala-galanya, dan pemerintah hadir ketika ada persoalan di keluarga. Jadi sepakat saya, keluarga adalah sesuatu yang sangat berharga dan fundament bagi kehidupan kita semua. Apa yang sampaikan tadi, dari hulu ke hilir, dari seluruh persoalan yang mengenai keluarga harus mendapat perhatian penting dari pemerintah, kabupaten, kota, dan provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya? Cukup ya? Oke. Mohon tenang hadirin sekalian, kita masih sesi tanya jawab. Berikutnya adalah sesi paslon 4 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit Bapak, silakan. Paslon 4 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Pembangunan di Jawa Barat bagian utara dan bagian tengah relatif lebih maju dan lebih baik. Sementara pembangunan di wilayah selatan terkesan sangat lamban. Bagaimana strategi Bapak untuk menghilangkan disparitas wilayah tersebut? Silakan. Ingin ditambahkan? Ada waktu? Cukup. Cukup. Mangga. Cukup, silakan langsung dijawab. Paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. IPM yang rendah di Jawa Barat sebagai pesisir selatan adalah karena berbagai persoalan yang menyangkut beban. Garut karena ada Garut Selatan, Sukabumi karena ada Bumi Selatan, Cianjur karena ada Cianjur Selatan. Langkah apapun yang diambil tanpa mendekatkan aspek-aspek pemerintahan pelayanan tidak akan berhasil dengan baik. Pasangan Ronald JJ akan mendorong menjadi kabupaten baru, DO Kabupaten baru di pesisir selatan. Kenapa? Potensinya sama. Punya laut, punya bahari, punya lain dan sebagainya. Dan itu kami punya pengalaman. Persis sama dengan di Pangandaran. Kalau itu dilakukan, maka tentu akan berhasil di selatan, akan naik derajatnya seperti kabupaten lain di Jawa Barat. Terima kasih. Baik, cukup. Silakan paslon nomor urut 4 untuk langsung menanggapi.
Ya, yang pertama bahwa disparitas itu terjadi karena sumber-sumber ekonomi lebih berkembang di daerah-daerah industri di wilayah utara. Salah satu yang ditempuh sebelum kita menyepakati pembentukan kabupaten baru, kita menyepakati itu adalah bagian dari mempercepat pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat. Tetapi apabila pemerintah pusat hari ini ada moratorium, tentunya akan menjadi hambatan. Maka seluruh hambatan itu bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskalnya adalah terjadi keadilan fiskal antara utara dan selatan. Utara tidak akan mungkin berkembang industrinya, tidak mungkin berkembang sumber perdagangannya manakala tidak mendapat suplai air, suplai udara yang bersih. Bahkan selatan itu bisa dijadikan tempat untuk relaksasi bagi orang utara. Untuk itu, kebijakan pajak itu harus melindungi hutan, sehingga yang mereka daerah yang menjadi hutan lindung, maka dia bisa mendapat subsidi fiskal. Mereka yang daerah pantai mendapat subsidi fiskal, maka ada keadilan ekonomi di Jawa Barat. Itu ya. Cukup, waktunya habis. Kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Paslon nomor urut 2 menanggapi kembali. Mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang, pendukung mohon tenang. Silakan Bapak, 1 menit waktunya. Ngomong satu saja. Pergerakan ekonomi akan berjalan kalau ada investasi. Investasi akan ada apabila infrastruktur dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik, Bapak sekalian. Tanpa itu saya kira omong kosong. Kemampuan daerah induk yang masing-masing ada di pesisir selatan juga kemampuannya terbatas. Ketika Ciamis, ketika Pangandaran, Bulmekar, maka kesulitan finansial untuk membangun itu. Tapi dengan dimekarkan, apa yang disampaikan dengan pendekatan fiskal kepada kota kabupaten, maka tentu akan berjalan dengan baik. Apa yang dikatakan oleh paslon 4 itu hanya gincu. Lipen. Mengunyah permen tapi tidak mengenyangkan. Langkah-langkah itu tidak akan selesai. Substansinya mendorong pemekaran di pesisir. Waktu habis Cukup. Bapak. Baik, waktunya habis. Selanjutnya, pada sesi ini kita akan balik. Bapak Ibu mohon tenang. Kita berikan kesempatan untuk paslon mendengarkan pertanyaan dengan baik dan merespon dengan baik ya. Selanjutnya paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 4. Silakan, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pak Deddy sahabat saya, Pak Erwan kawan saya, setiap tahun ini, hampir 4 tahun ini, kita kehilangan sawah produktif kurang lebih 37 hektar. Apa langkah saudara dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh saudara? Masih ada waktu? Ingin ditambahkan cukup? Kami persilakan paslon, kita set dulu waktunya. Kami persilakan kepada paslon nomor 4 untuk menjawab, waktu 1 menit. Di awal kami tadi sudah menjelaskan, salah satu kerangka dasar membangun Jawa Barat istimewa adalah dengan menetapkan tata ruang yang berbasis kultur. Tata ruang yang berbasis kultur adalah menetapkan zona-zona wilayah agar di mana sawah, di mana lembah, di mana sungai, di mana gunung, dan di mana daerah aliran pesisir laut. Kerangka itu akan diperkuat dalam kerangka RDTR di setiap wilayah. Sehingga kalau sudah payung hukumnya diperkuat, tidak mungkin ada perizinan lahir, apalagi dengan sekarang perizinan yang mulai tersentar dengan sistem digital, kalau sudah dibatasi oleh tata ruangnya. Hari ini yang terjadi adalah banyak tata ruang kita yang tidak sesuai dengan kulturnya. Daerah kemiringan menjadi daerah perumahan, daerah sawah menjadi daerah industri, kemudian daerah lembah juga menjadi daerah perdagangan. Ini kunci utama dari mengunci sawah itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Kita masih panjang sesi tanya jawabnya, mohon tenang. Kita buat kondusif malam hari ini. Tata ruang dibangun, sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara paralel. Kabupaten, kota, provinsi, ke nasional. Dan itu tidak gampang. Pasti aspek-aspek lingkungan menjadi perhatian penting. Ketika pemerintah pusat akan menetapkan itu, juga akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang berkaitan dengan
persoalan-persoalan pertanian dan lain sebagainya. Saya kira menurut saya sudah lumayan memadai lah tata ruang yang kita punyai. Tetapi kenapa penyusutan itu terjadi? Karena sesungguhnya menjadi petani itu adalah tidak menguntungkan. Itu persoalannya. Kalau punya lahan 0,2 hektar, pasti nilai tukar pertaniannya di bawah 100 dan itu rugi. Ya, jadi menurut saya pengawasan tata ruang yang ada menjadi bagian yang penting. Yang kedua, Waktunya habis Bapak, waktunya habis, cukup Bapak. Waktunya habis Bapak. Silakan paslon nomor urut 4 untuk langsung menanggapi balik, waktu 1 menit. Ya, tidak mungkin sebuah perizinan turun untuk menggusur sawah kalau tata ruangnya tidak mengizinkan. Maka kunci utama kita adalah mengunci dulu aspek yang menjadi aspek yuridisnya. Persoalan perubahan kultur orang tidak mau bertani itu bukan aspek yuridis, itu aspek sosiologis dan aspek ekonomis. Aspek sosiologis dan ekonomis bisa diselesaikan dengan peningkatan SMK Jawa Barat istimewa, yaitu mereka dididik untuk mahir dalam bertani, punya kemampuan produktif bertani, menguasai teknologi, kemudian tersambung dengan akses pasarnya. Kalau bicara teknis, kita kan tadi bicara kebijakan, bukan bicara teknis, sehingga tata ruang yang sekarang yang ada di Jawa Barat belum sempurna karena masih banyak ruang-ruang yang diperuntukkan untuk kepentingan ekologi, itu masih digunakan untuk kepentingan ekonomi. Maka kita membangun harus alasnya dulu yang dipetakan, baru membangun teknis. Inilah barangkali pandangan dari saya. Cukup ya, baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 4. Silakan. Kami persilakan untuk memberikan yel-yel bagi pasangan calon masing-masing terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan saling tanya. Baik Bapak Ibu, Baik. kita lanjut sesi tanya Cukup jawab. ya. Baik, cukup. Cukup ya, kita lanjut Boleh. ya. Kembali ke tempatnya masing-masing Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Kita lanjut Oke. sesi tanya jawab, masih ada Bapak Ibu, boleh? Mohon kerjasamanya kita buat malam hari ini Masing-masing kondusif. pendukung kami mohon. Boleh kembali ke tempatnya Bapak Ibu? Baik. Seluruh Baik. pasangan calon bisa kembali ke podium. Seluruh Paslon pasangan calon tetap bisa berada di kembali ke podium podium. terlebih dahulu. Seluruh Baik, pasangan bisa calon kita bisa kembali mulai, ke, kita ke lanjutkan podium. ya, sesi tanya jawab kita lanjutkan. Bapak Ibu Bapak-bapak. semua, kami mohon pengertiannya, mohon tertib. Tadi sudah diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan berupa yel-yel. Sekarang kita akan lanjutkan sesi saling tanya. Kali ini paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 3. Kami mohon masing-masing paslon untuk berdiri kembali. Paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 3. Silakan, waktunya 1 menit. Pada debat kandidat kemarin, ada salah satu paslon yang mengatakan pelaku intoleran di Jawa Barat ada 2 komunitas. Yang pertama kaum urban, yang kedua kaum migran. Tuduhan kepada kaum urban sangat tidak berdasar dan sangat berbahaya. Tuduhan ini justru melukai rasa nasionalisme dalam berbangsa dan beragama. Bagaimana tanggapannya dan bagaimana strategi paslon 3 untuk menekan urbanisasi? Masih ada waktu yang ditambahkan, cukup? Sudah, cukup. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk langsung menjawab, waktu 1 menit. Bagi pasangan nomor 3, ASI, insya Allah kami akan memberikan konsentrasi pembangunan dari mulai desa-desa. Sehingga satu desa sandu industri akan menjadikan sebuah kekuatan. SDM yang ada di desa nggak perlu lagi ke kota, nggak perlu lagi urbanisasi. Karena bisa berdaya dari desa, mendapatkan penghasilan sama dengan orang-orang kota. Dan produk-produknya bisa mendunia bahkan. Itulah yang kami inginkan. Tetap tinggal di desa, penghasilannya sama seperti orang-orang kota, dan produk-produknya mendunia. Oleh karena itu, satu desa, satu industri, ini yang harus dilakukan.
Ya, kita memang harus bangun banyak desapreneur juga. Jadi orang yang bisa membangun, mendorong industri tersebut, itu perlu ada tokohnya. Dan entrepreneurship itu tetap perlu juga di pedesaan. Baik, cukup ya, waktunya habis. Kita persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Silakan. Pada dasarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saihu, tetapi jangan lupa Pak Saihu, kalau kita akan membangun sebuah industri di desa, itu harus siapkan sumber daya manusianya. Jadi ketika kita berbicara urban, kita tidak melulu bahwa mereka datang ke kota itu untuk menentukan nasib, terutama menyangkut masalah ekonomi. Tetapi mereka juga banyak yang urban itu adalah untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Ketika mereka sudah selesai pendidikannya di kota, karena di desa tidak ada perguruan tinggi seperti ITB, Unpad dan seterusnya. Tetapi mereka setelah selesai dari pendidikannya di kota, baru mereka kembali ke desa untuk membangun desa masing-masing. Saya setuju kalau ada industri di desa, tetapi persoalannya kembali kepada sejauh mana kesiapan desa memperoleh atau menyiapkan sumber daya yang mumpuni untuk membangun desa tersebut. Cukup Bapak, waktunya habis. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk langsung menanggapi balik, waktu 1 menit Bapak. Ya, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa di alam yang sedemikian subur inilah perlu membina SDM unggul melalui keimanan dan ketakwaan dan juga pengetahuan dan teknologi. Itu akan kami lakukan dengan memulai memberikan kepada anak-anak yang ada di desa pendidikan yang sesuai dengan potensi-potensi yang ada di desanya, sehingga mereka kemudian bisa memilih teknologi tepat guna apa yang paling bisa digunakan untuk desanya. Baik, selain dari itu, kalau kita pikir satu desa satu industri juga merupakan pemberkayaan job-job yang ada di desa, bukan lagi petani dan nelayan, tapi mereka juga harus mulai operasikan mesin, merawat mesin, mengerti IT dan lain-lain. Kita lanjut hadirin sekalian, paslon 3 bertanya kepada paslon 1. Kita lanjut, mohon tenang semuanya. Kami persilakan paslon nomor 3 bertanya kepada paslon nomor 1, waktu 1 menit. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya di bidang digitalisasi pelayanan publik. Saya hanya 2 pertanyaan. Di Jawa Barat dan juga di Indonesia pada umumnya, tapi Jawa Barat sudah ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh publik. Tapi kadang-kadang membingungkan publik. Apa yang harus digunakan bagaimana dan caranya itu kadang-kadang tidak jelas. Sehingga seolah mereka dibanjiri dengan terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang ada. Yang kedua, kalau memang kita mau melakukan adanya ke arah digitalisasi, akses ke digital itu belum merata. Apalagi kita lihat adanya disparitas di antara kota dan desa. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu hal ini bisa kita selesaikan? Sekian dari saya, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, cukup ya. Baik, kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit, dipersilahkan. Ya, tentunya dengan peningkatan literasi digital masyarakat, yaitu dengan adanya pelatihan untuk masyarakat desa sehingga mereka menjadi masyarakat yang paham akan dunia digital. Jadi ini harus ditekankan bahwa latihan itu penting, pendidikan itu penting. Yang kedua adalah integrasi sistem digital pelayanan publik, membangun sistem terpadu untuk semua layanan publik agar masyarakat dapat mengakses layanan secara online tanpa harus datang langsung. Jadi pada intinya adalah selama ini di desa itu masih kurang paham akan digital. Jadi pemerintah harus hadir dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelatihan, dengan memberikan pendidikan untuk masyarakat di desa. Masih ada waktu? Cukup? Ya. Kami persilakan paslon nomor 3 untuk langsung menanggapi. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih. Saya kira inti dari masalahnya bukan kita tidak perhatikan, tapi sebetulnya kita harus punya kepemimpinan digital yang sesungguh-sungguhnya. Itu tidak bisa dari bawah ke atas, tapi harus dari atas ke bawah.
Saya ini Ketua Dewan TK itu Teknologi Informasi Komunikasi Nasional semenjak tahun 2010. 2014, 3 presiden, Pak SBY, Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo. Dan saya selalu melihat masalah di Indonesia dengan digital ini adalah masalah digital leadership atau dalam bahasa Indonesia kepemimpinan digital. Karena kita harus putuskan dari atas ke bawah apa yang kita mau lakukan. Nah, soal bagaimana kita memeratakan itu tadi belum dijawab sebetulnya. Tapi kita punya program yang insya Allah bisa menjawab itu. Kita mau menaruh banyak sekali akses internet gratis di banyak tempat umum. Dan terutama memang di tempat ibadah. Kita itu ada di mana-mana di Jawa Barat. Cukup, waktunya cukup habis ya. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Paslon nomor urut 1, Iya, silakan. tentunya penguatan infrastruktur teknologi informasi itu menjadi program kami juga, yaitu memastikan internet tersedia di seluruh wilayah, terutama di desa dan daerah perbatasan, melalui pembangunan infrastruktur jaringan. Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon malam hari ini. Sekarang boleh Anggi ya, kita kasih Boleh. ruang untuk memberikan yel kepada seluruh pasangan calon. Boleh Bapak Ibu silakan memberikan yel kepada seluruh pasangan calon. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah membuat malam hari ini kondusif. Kami apresiasi atas kerjasamanya sehingga semua pasangan calon bisa saling bertanya secara seksama dan juga detail sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Betul, sesi saling tanya ini masih akan kita lanjutkan pemirsa usai jeda sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Kami fokus pada transportasi umum yang terintegrasi, hunian terjangkau, industri kreatif, dan restorasi Sungai Citarum. Baik, cukup ya, waktunya habis. Hadirin dan juga pemirsa, di segmen ini tidak kalah seru dan menariknya karena masih sesi tanya jawab antar calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Betul, dan sekali lagi kami ingatkan bagi masing-masing pendukung pasangan calon agar tetap bisa tertib sehingga malam ini diskusi, debat bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Hatur nuhun pisan Akang Teteh, Bapak Ibu yang mau kerjasamanya kita buat kondusif malam hari ini. Ya, dan juga pertanyaannya kami ingatkan kembali agar sesuai tema, tidak boleh menyerang personal dan juga tidak menggunakan singkatan atau akronim ya. Baik, di sesi ini adalah sesi bertanya paslon nomor urut 1 ke paslon nomor urut 2. Baik, untuk pertama kali kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dari sini. Iya. Pertanyaannya adalah, Kecamatan Surian merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Subang, yang tentunya seharusnya menjadi etalase Kabupaten Sumedang. Namun, memprihatinkan kondisi jalan yang sangat rusak. Panjang jalan rusak dari total 24 km jalan kabupaten di Kecamatan Surian, sekitar 17,5 km berada dalam kondisi rusak. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Ingin ditambahkan? Masih ada waktu? Sudah. Cukup? Baik. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk langsung menjawab, waktu 1 menit. Paslon nomor urut 2 untuk langsung menjawab, waktu 1 menit silakan. Bu Gita yang saya hormati, saya banggakan.
tentu saya ingin cerita. Saya dari daerah baru yang baru mekar tahun 2012. Esensi mekar adalah ingin akses ini lebih dekat. Tentu yang kami lakukan adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kita bangun seluruhnya. Jalan, puskesmas, pendidikan, kesehatan, kita bangun terus. Sampai hari ini saya nggak punya rumah dinas. Kami fokus pada persoalan-persoalan itu. Jadi tentu persoalan itu tergantung pada will pemerintah daerah, will daripada pemimpin di daerahnya masing-masing. Insya Allah di kami sudah selesai jalan-jalan karena kami fokus untuk itu. Kita terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Cukup, masih ada waktu? Cukup ya, baik silakan. Nomor urut 1 untuk menanggapi, kami berikan kesempatan waktunya 1 menit. Ya, betul bahwa politik will itu sangat penting atau diperlukan. Dan setuju, serta mungkin ada tambahan dari kami bahwa harus ada penekanan program apa saja yang kira-kira untuk memperbaiki infrastruktur. Yang pertama adalah program perbaikan jalan mulus, targetkan menjadi 80%. Yang kedua, pendanaan khusus infrastruktur, mengalokasikan APBD dan CSR untuk perbaikan jalan. Yang ketiga, pemberdayaan padat karya, yaitu melibatkan masyarakat lokal, sehingga masyarakat terlibat dalam pemeliharaan jalan. Yang terakhir yaitu pembangunan jalan baru untuk wilayah strategis yang menghubungkan desa ke kota. Masih ada Cukup waktu? ya? Cukup? Sudah. Baik. Kami persilakan paslon nomor 2 untuk menanggapi balik, waktu 1 menit. Ya, pembangunan apapun ya sangat tergantung pada will pemerintah daerah, will kepala daerah. APBD sebagai instrumen anggaran tentu tidak bisa dibagi rata, tergantung fokus kita mau di mana dan kemana. Kalau fokus kita dalam pembangunan infrastruktur apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 1, tentu akan ke sana. Tentu akan ke sana. Saya kira nggak ada persoalan, sangat tergantung kepada will daripada pemerintah daerah yang namanya bupati dan aparat pemerintah di setempat masing-masing. Uang itu ada, cuman uang mau dibagi kemana, tergantung willnya sesuai dengan keinginan, tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Puta. Masih ada waktu, Bapak? Cukup Pak. Baik, cukup. Cukup ya. Selanjutnya, sesi paslon 2 bertanya ke paslon 1. Sesi paslon 2 bertanya kepada paslon 1, waktu 1 menit, silakan. Oke. Baik, paslon nomor 1, konsep aglomerasi daerah khusus Jakarta nanti akan bersinggungan dengan banyak wilayah di Jawa Barat. Akan bersinggungan dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Mau tidak mau akan ada akses dari konsep aglomerasi daerah khusus Jakarta untuk Jawa Barat. Saya ingin tahu konsep dari paslon nomor 1, bagaimana supaya si konsep aglomerasi ini punya manfaat buat Jawa Barat. Jangan sampai ini sebuah hal yang kontraproduktif. Ya mungkin segitu saja deh saya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, cukup ya. Silakan langsung dijawab untuk paslon nomor urut 1, waktunya 1 menit, kami persilakan ketika Anda berbicara. Tentu masalah aglomerasi itu penting di dalam kerangka bagaimana pemerataan pendapatan antara satu kota dengan kota yang lain, tetapi hubungan itu harus saling menguntungkan semua pihak. Kita akan coba menawarkan bahwa kami akan menyumbangkan pembangunan urban tetapi yang berorientasi pada aglomerasi, yaitu adanya partisipasi publik. Partisipasi publik ini sangat penting di dalam rangka bagaimana proses perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan masalah tata ruang hijau. Karena kalau kita berbicara masalah tata ruang, tentu kita berbicara masalah perencanaan. Ketika perencanaannya baik, maka tata ruang akan dilaksanakan dengan baik. Tetapi ketika kita tidak membuat satu tata ruang yang baik, maka akan hasilnya juga akan jelek. Kemudian yang kedua, program kota hijau. Di kota aglomerasi itu penting kota hijau, seperti kota Bandung.
itu hanya misalkan dua. Waktu Cukup. habis. Waktunya Waktu habis, habis, Bapak. Silakan Ya. paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit. Saya kira jawaban dari paslon nomor 1, mau ada aglomerasi atau tidak memang harus dijalankan kalau itu Pak. Ya. Jadi begini, konsep aglomerasi ini tentu harus mendatangkan manfaat buat masyarakat Jawa Barat. Yang paling penting adalah jangan sampai daerah-daerah di Jawa Barat ini yang masuk dalam konsep aglomerasi menjadi halaman belakang saja. Jangan hanya ngirim limbahnya saja, tapi juga harus punya manfaatnya. Sehingga daerah-daerah di Jawa Barat yang menjadi bagian dari konsep aglomerasi juga harus menjadi halaman muka. Jangan hanya menjadi halaman belakang saja. Tidak adil buat Jawa Barat. Dan harus diingat juga adalah kita harus bisa memastikan dengan konsep aglomerasi ini proyek strategis nasional seperti Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patimban tetap harus beroperasi bahkan maju. Jangan sampai fokus pembangunan ke aglomerasi padahal kita punya bandara, kita punya pelabuhan, malah dilupakan. Nggak boleh itu, harus sama-sama maju. Waktu habis. Baik, cukup ya. Kami imbau sekali lagi untuk para pendukung paslon, ketika tengah menjawab paslonnya mohon tenang agar bisa didengarkan dengan baik. Oke? Ya, selanjutnya kami mohon tenang. Kalau Anda tidak bisa tenang, silakan tunggu di luar. Kita akan lanjutkan ya debat ini. Baik. Selanjutnya silakan paslon nomor urut 1 menanggapi balik. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Benar sekali lagi saya katakan bahwa aglomerasi itu penting tetapi tidak boleh menyisakan permasalahan. Tidak sedikit dengan aglomerasi itu kota menjadi kumuh. Sampah di mana-mana, lingkungan tercemar. Ini karena kurang adanya bagaimana antara satu kota dengan lain ada koordinasi untuk berbagai hal yang terkait dengan masalah lingkungan. Juga adanya peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk bagaimana belajar kebersihan itu menjadi sesuatu yang penting. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Kemudian pengelolaan limbah terpadu. Limbah yang terjadi di kota aglomerasi itu tidak sedikit. Itu harus kita budidayakan sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira cukup. Masih ada waktu Bapak? Ingin ditambahkan? Cukup ya, baik. Baik. Kami ingatkan kembali untuk para pendukung paslon. Ini peringatan terakhir dari kami. Kalau tidak bisa, kita tidak akan lanjutkan debatnya ya. Mohon hormati forum ini. Tidak ada yang bersiul ketika sedang ada yang bicara di sini. Oke? Bisa dipahami ya? Sepakat Oke. Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi kita akan lanjutkan ini sesi bertanya. Paslon nomor urut 3 ke paslon nomor urut 4. Paslon 3 ke paslon 4. Kami persilakan, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jawa Barat yang kuat perlu struktur penduduk yang kuat. Dan struktur penduduk yang kuat akan sangat ditentukan oleh keluarga yang kuat. Dari data yang ada, Jawa Barat masih memiliki PR antara lain. Kita melihat angka perkawinan anak yang tinggi. Pada tahun 2022 ada 5.523 kasus perkawinan anak. Begitu juga kasus perceraian. 2021 terdapat 89.349. 2022 98.000 lebih. Dan tingkat KDRT juga sedemikian tinggi. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh saudara saat memimpin Jawa Barat. Cukup Bapak. Baik. Selanjutnya, paslon nomor urut 4 untuk menjawab dengan waktu 1 menit, silakan. Perkawinan di bawah umur terjadi karena usia pendidikan yang rendah. Kalau kita ingin mencegah perkawinan di bawah umur, maka lamanya pendidikan harus ditingkatkan. Sehingga harus dibuat dalam perspektif ke depan seluruh anak-anak Jawa Barat mengenyam pendidikan SMA atau SMK. Kerangka ini harus dibangun dengan apa? Melakukan penguatan pendidikan pada sebuah lingkungan. Pemerintah membuat keterjangkauan sekolah dengan lingkungan masyarakatnya. Dan membuat ketersediaan ruang kelas bagi seluruh rakyat di Jawa Barat. Sehingga tidak ada kata lain bagi seluruh rakyat Jawa Barat untuk bersekolah. Kemudian yang berikutnya membuat aturan di mana negara, pemerintah provinsi memberikan hukuman
bagi orang tua yang sudah disediakan sekolahnya tapi tidak mampu sekolah. Berikutnya adalah bagaimana pemerintah provinsi mengendalikan agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi. Dengan apa? Dengan seluruh izin-izin perkawinan melalui desa harus dikontrol dengan baik sehingga tidak boleh terjadi perkawinan anak di bawah umur dilakukan. Baik. Waktunya habis ya. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Menurut pandangan kami, pendidikan yang ada saja tidak memadai, tetapi harus dibarengi dengan pendidikan yang lebih spesifik, yaitu memberikan edukasi tentang visi dan perencanaan berkeluarga bagi para remaja dan para calon pengantin. Yang kedua, tentu perlu adanya konseling terkait dengan masalah-masalah keluarga, sehingga ini akan bisa diadvokasi berbagai permasalahan-permasalahan yang mencuat dalam kehidupan keluarga. Sehingga kalau keluarga kuat, pasti insya Allah akan mampu melahirkan SDM-SDM dari anak-anak keluarga ini yang semakin juga kuat. Yang ketiga, perlu adanya parenting club dalam masalah pengasuhan anak yang dialogis dan tangguh. Tidak bisa kita menyerahkan kepada sendirian, tapi perlu ada kebersamaan dengan orang lain yang ada di masyarakat. Waktu habis. Selanjutnya, paslon nomor urut 4, silakan menanggapi balik, waktu 1 menit. Iya, saya menyepakati terhadap seluruh apa yang disampaikan itu perspektif untuk menyempurnakan pembangunan. Tetapi bahwa di Jawa Barat hari ini yang menjadi problem utama justru terbalik. Kalangan kelas menengah ke atas rata-rata anaknya 2 atau 3. Tapi kalangan kelas menengah ke bawah rata-rata anaknya banyak dan tidak menempuh sekolah. Hal itu terjadi karena kita abai terhadap program keluarga berencana. Bagaimana perspektif ke depan harus dilakukan? Seluruh program pembangunan harus dipastikan rakyat punya ketaatan. Manakala punya bantuan listrik dari pemerintah, rakyatnya wajib untuk KB. Manakala dapat bantuan sosial, rakyatnya wajib KB. Kenapa? Karena seluruh subsidi pemerintah akan menjadi sia-sia dan dinikmati oleh keluarganya dengan membiarkan sebuah keluarga tumbuh dengan menjadi banyak. Yang terjadi adalah orang-orang disubsidi dalam jangka panjang, mereka akan tumbuh miskin karena salah dalam membangun sistem dalam keluarga. Inilah perspektif yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat. Waktu habis, Cukup. Bapak. Baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 4. Selanjutnya ini akan dibalik, hadirin dan pemirsa. Giliran paslon nomor urut 4. Paslon nomor urut 4 kami berikan kesempatan untuk bertanya ke paslon nomor urut 3. Mohon tertib yang di atas sana ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Silakan paslon nomor urut 4 bertanya ketiga, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kesejahteraan petani tergantung kepada seberapa besar pendapatan dengan pengeluarannya. Indikator saat ini menunjukkan nilai tukar petani di Jawa Barat masih di bawah 100. Artinya para petani di Jawa Barat masih merugi. Bagaimana strategi saudara untuk meningkatkan NTP atau nilai tukar petani ini lebih baik lagi ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak, masih ada waktu? Cukup. Cukup. Selanjutnya, paslon nomor urut 3 untuk menjawab, waktu 1 menit. Bagi kami, pasangan AC insya Allah akan memperhatikan petani. Petani tidak bisa dibiarkan sendiri, harus menyelesaikan seluruh solusi-solusinya. Oleh karena itu, bagi kami ada 3 hal yang akan kami lakukan. Pertama, persoalan petani akan dihadapkan pada masalah terkait dengan kelangkaan pupuk. Dan akhirnya apa? Petani akan membeli pupuk dengan harga yang mahal. Inilah perlu hadirnya pemerintah dengan memberikan subsidi pupuk organik. Yang kedua, kita akan memberikan penguatan terhadap petani melalui para penyuluh-penyuluh pertanian sehingga mereka bisa lebih produktif. Dan yang ketiga, pasca panen harus diperhatikan dengan hadirnya BUMD untuk membeli hasil panen mereka dan kemudian bisa menjualnya ke berbagai daerah di tanah air. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kami berikan
kesempatan untuk paslon nomor urut 4 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3 tadi. Silakan, waktu Anda 1 menit. Yang pertama, masalah pupuk hari ini sudah ditetapkan bahwa subsidi pupuk dilakukan bukan dalam bentuk uang, tetapi berapa besar jumlah produksi yang akan diraih dengan bentuknya tonase kebutuhan. Ini yang ditetapkan hari ini. Terus kemudian yang kedua, persoalan pembelian hasil produksi pertanian sangat dimungkinkan kalau itu produksinya beras, kalau itu produksinya jagung, kalau itu produksinya kedelai. Tetapi yang menjadi problem pertanian bukan hanya itu. Mereka menghasilkan tomat, mereka menghasilkan cabai, mereka menghasilkan kol yang dalam waktu pendek mengalami pembusukan. Bagaimana strategi melakukan pembelian seluruh produk di seluruh Jawa Barat dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan dalam waktu sebentar mengalami pembusukan karena harganya berubah dalam waktu cepat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemampuan fiskal yang dimiliki. Punya kemampuan atau tidak provinsi melakukan pembelian itu. Ini barangkali tanggapan dari saya. Waktunya habis. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi balik dengan waktu 1 menit, silakan. Ya, terima kasih. Buat kami yang penting kita harus memberdayakan petani dengan adanya satu desa satu industri. Yang saya mau rincikan sedikit. Yang kita maksudkan adalah program hilirisasi yang sudah berjalan di Indonesia, sayangnya lebih banyak diterapkan pada sektor pertambangan. Kalau itu diterapkan secara massal kepada sektor hasil bumi dan hasil laut, maka ekonomi setempat itu jauh diberdayakan. Pertama, mereka bisa menjual barang-barang mereka, produk-produk mereka yang kadang memang kebanyakan, tapi kalau memang kebanyakan, dia bisa mengolahnya sehingga bisa dijual dengan bentuk yang berbeda, baik itu untuk hasil bumi maupun untuk hasil laut. Selain dari itu, kalau kita bicara mengenai permesinan, menurut kajian kami di Jabar sudah banyak sekali perusahaan UMKM yang bisa membuat mesin-mesin setempat dan bisa mengajarkan kepada petani bagaimana mengoperasikannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon kita malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempatnya? Kita apresiasi Bapak Ibu untuk seluruh pasangan calon yang sudah melewati sesi saling tanya jawab satu sama lain. Betul. Nanti masih ada satu segmen lagi. Di segmen terakhir kita akan mendengarkan ke seluruh pasangan calon untuk menyampaikan closing statement. Pernyataan terakhir di segmen 6 nanti untuk meyakinkan calon pemilihnya baik yang ada di lokasi ini ataupun yang ada di rumah. Jadi tetaplah bersama kami, tetap di debat publik ketiga. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Sambil tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian, Bapak Ibu tamu undangan. Baik, terima kasih hadirin semua dan juga pemirsa di rumah. Anda masih bersama kami di debat pamungkas, debat publik ketiga calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Ini adalah segmen terakhir di rangkaian debat hari ini. Di segmen ini masing-masing pasangan calon akan kita berikan kesempatan untuk meyakinkan calon pemilih masing-masing ya Andro ya. Setiap pasangan calon akan diberikan waktu 2 menit Bapak Ibu sekalian untuk pernyataan penutup, boleh untuk meyakinkan calon pemilihnya, boleh untuk mengajak memilih pada tanggal 27 November nanti. Dan setelah penyampaian visi misi masing-masing pasangan calon, kami persilahkan untuk para pendukung memberikan yel-yel untuk setiap pasangan calonnya. Oke? Kita kasih waktu nanti ketika sudah menyampaikan pernyataan pamungkas, Bapak Ibu bisa memberikan yel-yel untuk masing-masing pasangan calon secara bergiliran. Kesempatan pertama, langsung saja kami berikan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan pamungkas dengan waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Pasangan calon nomor urut 2.
baju yang saya pakai dan baju yang Pak JJ pakai, ini adalah baju bersejarah, baju yang kami pakai saat kami menerima mandat sebagai calon pemimpin daerah Jawa Barat. Sebuah amanah yang berat, namun kami siap untuk menjalankannya. Buat anak muda Jawa Barat, hey, kalian bakal boga lancek di pemerintahan provinsi. Saya dan Pak JJ sepakat bahwa Jawa Barat harus bahagia, bahwa Jawa Barat harus punya pemimpin yang asih, Jawa Barat harus menjadi provinsi yang istimewa. Kami akan akomodir program-program kalian semua di bawah kepemimpinan JJ Ronald karena Jawa Barat untuk semua. Tenang, buat paslon 1, 3, dan 4, semua simpatisannya, semua pendukungnya, termasuk semua buzzer-buzzernya yang rame di Instagram kami, selama KTP-nya Jawa Barat kami akan perjuangkan. Hadirin sekalian yang saya banggakan, di ujung debat ini, di ujung kampanye terakhir ini, kami JJ Ronald dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang telah memberi ruang kepada kami untuk menjadi calon pimpinan di Jawa Barat. Kami juga terima kasih kepada pendahulu-pendahulu, gubernur-gubernur terdahulu. Hari ini hadir Kang Aher, Pak Ridwan Kamil, aparat pemerintah Provinsi Jawa Barat, aparat pemerintah kabupaten kota yang telah mengabdikan dirinya sehingga Jawa Barat bisa seperti ini. Insya Allah, andaikan rakyat percaya pada kami, andaikan rakyat memilih kami, insya Allah kami akan melakukan langkah-langkah yang lebih baik Jabar untuk semua. Boleh apresiasi tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Silakan yel-yelnya. Silakan kami berikan kesempatan untuk memberikan yel-yel bagi paslon nomor urut 2. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke paslon berikutnya ya. Ya. Baik, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan penutup dari paslon nomor urut 3. Untuk itu kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 memberikan closing statement. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Alhamdulillahirrabbilalamin, tahapan kampanye pilkada sudah selesai kita jalani semuanya dengan lancar, tertib, dan damai. Terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, KPUD, Bawaslu, dan DKPP, serta Forkompimda, aparatur keamanan, dan juga tim-tim sukses, dan seluruh masyarakat Jawa Barat yang telah memberikan perhatiannya, sehingga seluruh rangkaian kampanye kepala daerah bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan damai. Kami mungkin selama masa kampanye ada kekurangan dan kekhilafan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pasangan asih mengajak, mari kita membangun Jawa Barat dengan prinsip kolaborasi, yaitu silih asah, silih asih, dan silih asuh. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kota kabupaten, pemerintah provinsi dengan dunia usaha, dan pemerintah provinsi bersama seluruh elemen masyarakat Jawa Barat. Mari kita berkontribusi dan berperan membangun Jawa Barat. Burung terbang, burung cendrawasih, terbang tinggi di udara. Mari berjuang bersama asih, wujudkan Jabar maju, adil, dan sejahtera. Mari kita tetap kawal proses pilgub ini di hari tenang dan juga di hari coblos, tentu juga di masa perhitungan, sehingga kita tidak melanggar, tidak ada kecurangan, dan juga kita tidak nodai demokrasi Pancasila tercinta yang kita perjuangkan begitu lama. Habibi, Syaihu, menang, Jabarku terbang. Baik, kami persilakan untuk memberikan aplaus yang luar biasa untuk paslon nomor urut 3. Silakan yel-yel dari pendukungnya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih kepada para tim pendukungnya. Kita lanjut ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 untuk menyampaikan pernyataan penutup waktu 2 menit. Silakan. Patani kantun kadaki, nelayan kantun kahutang adalah potret kehidupan masyarakat kita hari ini. Untuk itu, kami hadir untuk menyelesaikan kegelisahan seluruh problem masyarakat. Masih ditemukan masyarakat yang tinggal di rumah sakit dan tidak bisa pulang ditahan oleh rumah sakit karena BPJS-nya tidak terbayar. Masih ditemukan orang yang disita LPG-nya karena tak mampu bayar hutang rentenir. Masih terhampar rumah-rumah yang terbangun akibat gempa di Cianjur. Masih ada anak-anak sekolah dan guru meniti jembatan yang berbahaya bisa jatuh ke sungai yang dalam seperti yang terjadi di Sukabumi. Masih terjadi bagaimana sulitnya masyarakat Parung Panjang Bogor karena penambangan yang mengakibatkan derita yang tidak pernah berhenti bagi mereka. Untuk itu kami hadir untuk menyembuhkan luka yang sakit. Kami hadir untuk menyelesaikan problem yang terlilit hutang. Kami hadir untuk menyelesaikan masalah yang menandu pasiennya menuju rumah sakit seperti di daerah Naringgul. Kami hadir juga untuk menyelesaikan berbagai problem sampah di perkotaan yang hari ini menjadi hantu bagi masyarakatnya. Kami hadir untuk menyelesaikan berbagai problem lingkungan akibat pencemaran udara, pencemaran air yang mencemari sungai, tanah, dan udara. Untuk itu pasangan dermawan akan mendermawakan seluruh ilmunya, seluruh kemampuannya, seluruh tenaganya bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Sehingga harapan kami adalah ke depan tumbuhlah masyarakat yang gemah ripah repeh rapi, subur makmur, ngahna ngahning. Dalam ungkara Sunda adalah masyarakat yang reaketan, reaketon, buncir leit, loba duit, bro di juru, bro dipantau ngalayah di tengah ima, di pipir ayah petiken, di kolong ayah si jambrong, naparanggo ayah si jago. Terakhir, jampe-jampe harupat, gera gede, gera lumpat, gera pilih nomor 4. Gubernur, wakil gubernur. Cukup, cukup, habis. waktunya habis. Silakan kami berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi dan aplaus untuk pasangan calonnya. Terima kasih Baik. Bapak Ibu. Boleh kembali lagi ke tempatnya. Kita Cukup. lanjut. Cukup, Boleh tenang Bapak Ibu hadirin sekalian. cukup. Masih ada satu pasangan calon lagi yang harus menyampaikan Bapak Ibu pernyataan tenang penutup. Bapak Ibu. Kita berusaha untuk membagi yel-yel apresiasi dengan durasi yang sama. Cukup. Kami lanjutkan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup dengan waktu 2 menit. Silakan. Kami pasangan Jabar Bahagia mempunyai program unggulan terpadu dan terintegrasi, yaitu Magadir, Magadir ya galbilana, Magadir adalah manajemen pembangunan daerah terintegrasi. Yang pertama, pusat logistik dan ekspor nasional. Jabar menjadi pusat distribusi barang nasional dan internasional. Kedua, kawasan agroindustri dan agrowisata modern. Mengolah hasil tani Jabar menjadi produk bernilai tinggi dan wisata berbasis pertanian. 3. Pusat ekonomi kreatif nasional, mengintegrasikan teknologi digital dalam ekonomi Jabar. 4. Jabar Talent Development, yaitu meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 5. Digital marketing daerah untuk memasarkan produk lokal, sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata. Yang terakhir, kawasan perkotaan inklusif dan berkelanjutan, yaitu transportasi umum terintegrasi serta kawasan permukiman yang hijau dan tangguh bencana. Sebagai penutup,
Kami pasangan Jabar Bahagia berpegang teguh pada prinsip al-maslahatul ammah muqaddamatun alal maslahatul khassah. Kepentingan bangsa, negara harus diutamakan dari atas kepentingan pribadi atau kelompok. Selamat malam. Waktu habis. Waktu habis Bapak. Baik, cukup. Silakan pendukungnya memberikan yel-yel. Baik, terima kasih. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari keempat calon tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian debat kita malam hari ini. Kami ingatkan, jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November mendatang. Silahkan pilih putra-putri terbaik untuk memimpin daerah Jawa Barat 5 tahun ke depan. Pastikan Anda datang ke TPS. Boleh seluruh pasangan calon saling bersalaman satu sama lain. Boleh. Ini merupakan debat pamungkas yang sangat dinantikan oleh Komisioner KPU masyarakat kami undang. Jawa Barat. Seluruh Untuk KPU dan jajarannya boleh silakan bergabung naik ke atas panggung. Bawaslu silakan naik ke atas panggung. Para panelis silakan KPU, Bawaslu dan para panelis untuk naik ke atas panggung. Hadirin Dengan sekalian demikian, semuanya boleh berdiri. Semuanya boleh berdiri. Kita buat barisan di atas panggung. Baik, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita di debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Saya Dwi Anggia Dan saya Andrew Meda Merkuri. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Lagu Bagimu Negeri.